Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Ibadah dan taubat kepada Allah Ta'ala merupakan dua aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama bagi kita yang penuh dengan khilaf dan dosa. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah, mencakup segala amalan yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Sementara taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba yang ingin kembali pada rahmat dan kasih sayangnya. Ibadah dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri, sedangkan taubat adalah langkah untuk memperbaiki kesalahan dan memulai lembaran baru. Lantas banyak dari kita yang mungkin bertanya, apa tandanya sebuah ibadah atau pertobatan kita telah diterima Allah? Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang apa tanda-tanda ibadah dan taubat diterima Allah bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sibuk tapi tetap semangat ya pastinya. Pasti dong. Pasti semangat, apalagi untuk pemirsa gapai kemuliaan ya. Pembahasan kita menarik sekali Hilman hari ini soal tanda-tanda ibadah dan pertobatan kita diterima Allah. Ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita ini kan kadang imannya naik turun, kadang kita sudah, kita sadar kita salah, kita mau tobat. Tapi kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, ini diterima nggak ya? Allah sayang nggak ya sama kita? Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin nanti kita perlu elaborasi lebih lanjut. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya ingatkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, soal sebelum kita masuk ke tanda-tandanya ya, diterima atau tidaknya, kan sebenarnya kita harus sadar dulu, kita harus ngaca dulu sama diri sendiri. Benar nggak kita sholatnya, benar nggak kita ibadahnya, syarat-syarat apa yang mesti kita lakukan dulu sebelum kita menuntut lah bahasanya gitu ya Allah, terimalah segala ibadahku dan pertobatanku. Apa yang perlu kita siapkan sebenarnya sebelum kita melakukan ibadah? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa istiqomah di jalan Allah dan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisi setiap hari yang kita jalani dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang ibadah dan taubat itu adalah dua hal yang perlu kita hadirkan selama kita hidup di muka bumi. Bicara tentang ibadah, memang manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Dalam hidup manusia pasti ada dosa, ada salah, ada khilaf. Maka saat dia berdosa, saat dia khilaf, maka dia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu diambil dari fi'il madhi, taba yatubu taubah. Artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti orang yang kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah, setelah dia melanggar aturan Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Nah, dua hal ini harus terus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Ibadah harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Taubat pun harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Maka bicara tentang ibadah, ada dua hal yang harus kita pahami tentang dimensi ibadah. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah yang sah. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah yang diterima. Jadi, kalau kita bicara ibadah, ada dua dimensinya. Satu, ibadah yang sah. Dan yang kedua, ibadah yang diterima. Nah, ibadah yang sah itu meliputi ibadah yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan tentunya syarat dan rukun ini juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang diterima itu dua tandanya. Satu, ibadah itu harus ikhlas. Dan yang kedua, ibadah itu harus ittiba, harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak orang yang sibuk agar ibadahnya sah, tapi lupa menyiapkan diri agar ibadahnya Diterima. diterima. Berarti ada bahasa begini kalau kata para ulama ya. Ibadah yang sah belum tentu Diterima. diterima. Tapi ibadah yang Diterima diterima sudah pasti ibadah yang sah. Karena untuk mendapatkan penerimaan ibadah itu harus sah juga syarat dan rukun yang dihadirkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apakah selama ini ibadah yang kita tunaikan diterima atau tidak, ya kembali kepada indikatornya. Harus ikhlas dan harus ittiba. Harus menyandarkan semua ibadah itu hanya untuk Allah, dan ibadah itu ditunaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, adapun taubat, ada 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Taubat itu diterima, taubatan nasuha, ketika orang menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Jadi kalau dia ingat dosa, ada penyesalan dalam hati yang paling dalam. Bahkan tidak ayal dia kemudian menangis ketika ingat dosa tersebut. Maka di antara air mata yang dicintai Allah adalah air mata seseorang yang jatuh ketika dia mengingat dosa-dosanya. Dan itu di antara air mata yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, berhenti. Ketika orang tahu itu dosa, maka dia hentikan dosa itu. Dan dia tidak mengulangi lagi, tanda taubatnya diterima. Dan yang ketiga, dia berjanji kehidupannya di waktu yang akan datang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Maka nanti setelah kita paham dimensi-dimensi ini, Mbak Mila, baru kita nanti turunkan. Apa dampak dalam kehidupan kita ketika ibadah seseorang diterima, dan apa dampak seseorang ketika taubatnya diterima. Apa yang bisa terlihat? Apa yang bisa ditunjukkan? Karena ini adalah rangkaian daripada satu proses dalam pendekatan kita kepada Allah. Makin tinggi imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, maka akan makin indah akhlaknya. Ini saya kasih bocoran kan. Jadi yang pertama itu, ya, makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Sudah saya kasih gambaran seperti apa dampaknya, tapi secara lebih detail mungkin nanti kita akan bahas apa dampak daripada ibadah yang diterima dan taubat yang diterima itu. Di segmen kedua. Tapi sebelum itu saya merangkum ya. Jadi sebenarnya tingkatannya itu jelas. Kita harus mengisi diri kita juga dengan ilmu. Karena ilmu itu akan meningkatkan iman. Setelah itu dengan iman yang baik, maka ibadah kita itu otomatis akan menjadi lebih baik. Dengan ibadah yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih baik itu amalnya juga akan menjadi lebih banyak dan gitu. pada akhlaknya tercermin akhlak kita akan seperti apa. Nah, nanti kita bahas lagi ya lebih jauh tentang ini di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Taubat Diterima Allah. Nah, Ahilman kan menyampaikan ya bahwa ini tuh rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana kita memulai ibadah dan pertobatan sampai akhirnya outputnya itu semuanya berkesinambungan. Karena kalau ada salah di satu tahap, itu kita nggak akan mendapatkan output yang maksimal juga ya. Gimana Ahilman? Jadi memang ketika seseorang beribadah sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah, kemudian dia bertobat sebagai bentuk pembersihannya terhadap dosanya di hadapan Allah, maka pada akhirnya itu akan bermuara pada peningkatan iman. Rasa yakinnya ke Allah, percayanya sama Allah, sampai pada efeknya tegar dalam hidup, tidak mudah rapuh, tidak mudah gelisah gitu.
Karena itu yang kita inginkan dari ibadah itu Iya, gitu. iya. Ya, tidak hancur lebur karena manusia, pilih pulih bersama Allah. Karena disitulah yang akan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita gitu. Jadi dia tidak akan tenggelam pada satu kekecewaan dalam hidupnya karena ada ibadah yang menjadi tamengnya gitu. Karena ada taubat yang dia hadirkan dalam dirinya. Sampai pada prakteknya nanti bermuara juga pada amal solehnya gitu. Jadi hari-harinya tuh pengen beramal gitu. Nah, amal dan ibadah itu kan dua hal yang saling berkesinambungan gitu. Saat dia beribadah, sesungguhnya dia sedang beramal. Oke. Dan ketika dia beramal soleh adalah puncak daripada ibadah yang dia lakukan. Maka hati menjadi tamengnya, hati menjadi menjadi mercusuar yang akan mengarahkan kemana dirinya gitu. Karena iman itu kan letaknya di hati. Di hati, betul. Orang yang benar imannya maka akan punya hati yang baik. Dan nanti tercermin ujungnya pada akhlak. Maka nggak bisa bilang gini, misalnya gini. Sebenarnya omongan dia tuh jelek banget ya, tapi sebenarnya hatinya baik gitu. Nyambung nggak kira-kira? Kalau dari konsep ini sih nggak nyambung. Nggak nyambung. Kan suka ada yang bilang ya emang sih dia mulutnya kayak begitu, tapi hatinya ini baik loh. Kan suka gitu kan? Tapi iya sih kalau kita belajar lagi, kalau mesti kita ngaji lagi, sebenarnya kan apa yang dilontarkan itu cerminan hati ya. Iya. Jadi nggak mungkin karena isi teko pasti ngeluarin teko pasti ngeluarin isi tekonya gitu. Okay. Jadi nggak nyambung rumusnya kalau ada orang yang perkataannya nggak baik terus bilang dia tuh sebenarnya hatinya baik gitu. Okay. Jadi nggak ketemu gitu. Tapi kadang-kadang saya tuh suka gini Ahilman, misalnya melihat sesuatu yang kurang pas gitu dari mungkin teman kita gitu. Kita bilangnya pada dasarnya kan setiap orang baik ya, pada dasarnya setiap orang tuh kan bisa berubah juga gitu. Cuman memang mungkin dianya memang lagi begitu, tapi sebenarnya dia baik kok. Itu sebenarnya salah juga nggak? Karena itu kan sebenarnya juga bagian dari memberi harapan juga. Betul. Nah itu adalah efek daripada ibadah dan taubat yang tidak maksimal gitu. Okay. Dia sholat, tapi sholatnya hanya sekedar ritual, belum jadi spiritual. Gitu kan? Dia sholat, tapi sholatnya just ritual, belum jadi spiritual. Kan ritual itu kan rutinitas yang kita kerjakan tiap hari. Tapi kalau spiritual, spirit, ada semangat untuk bisa menghadirkan kebaikan. Tanda ibadahnya diterima. Jadi spiritnya ada terus. Ada terus. Ya, terjaga, tercermin dari kebaikan. Termasuk kemarin kita ibadah puasa Ramadan misalnya. Untuk melihat orang itu sukses Ramadannya atau tidak, kata para ulama, jangan hanya dilihat ketika Ramadan. Setuju. Tapi lihat kualitas hidupnya setelah bulan Ramadan. Maka itulah yang disebut dengan Syawal. Kenapa bulan yang setelah Ramadan namanya Syawal? Karena Syawal itu artinya peningkatan. Berarti Allah tuh pengen setelah Ramadan kita ada peningkatan. Namanya Syawal. Ya, betul. Berarti kita belum dapat Syawal. Kalau turun. Kalau setelah Ramadan malah tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Maka ada ibarat begini. Orang itu puasa ada dua kategori. Satu ada yang puasanya ular. Dua ada yang puasanya ulat. Konon katanya dua hewan ini untuk melangsungkan hidupnya sama-sama puasa, bermetamorfosa dengan cara puasa. Hanya ular dan ulat beda hasilnya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Yang ganti hanya kulitnya, hanya sisiknya. Betul. Namanya masih ular. Tapi beda dengan ulat. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya kupu-kupu. Berubah tidak? Bertransformasi kalau bahasa korporatnya. Ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tanda ibadahnya diterima. Nah sekarang pertanyaan, kira-kira dari Ramadan yang kemarin kita lewati, apa yang berubah? Apakah hanya tren bajunya? Yang tahun lalu hijau sage sekarang simmer-simmer misalnya. Tahu aja gitu kan? Ya betul. Apakah kue nastarnya atau apa yang berubah? Nah, yang Allah pengen ada perubahan pada apa kualitas hidup kita, pada ibadahnya makin meningkat, gitu loh. Makanya istimror, berkelanjutan. Istiqomah. Orang yang sukses Ramadannya setelah puasa Ramadan kemarin dia lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Lanjut tuh kebaikannya. Ada sesuatu yang bertransformasi gitu. Meningkat
Dan itu bisa dilihat setelah dia beribadah kan kemarin. Itu artinya bahwa bisa dikatakan gini nggak, kalau misalnya kita boleh pede juga nggak sih ahilman, punya harapan juga misalnya ketika kita sudah menyelesaikan, misalnya ya konteksnya ini puasa Ramadan ya, kita sudah selesai beribadah selama Ramadan, kita masih bisa melanjutkan atau mungkin menambah kebaikan-kebaikan amal soleh setelah Ramadan, itu artinya bisa dikatakan sukses, berhasil, diterima. Nah itu contoh ya. Contoh ya. Karena mohon izin ya, kita baca Quran ketika Ramadan, ya memang sudah seharusnya. Itu bulan turunnya Al-Quran. Keterlaluan kalau kita nggak baca Quran lebih banyak ketika Ramadan. Betul? Kita puasa emang wajib. Tapi maksud saya, orang yang punya dampak daripada ibadah Ramadan itu berdampak pada bulan-bulan selanjutnya. Maka ada istilah Ramadan tuh sekolah. Ujiannya kapan? 11 bulan ke depan. Waduh, betul lagi. Jadi jangan justru menganggap bahwa ujiannya itu pas Ramadan gitu. Itu sekolahnya, tarbiyahnya. Maka ulama sering menyindir begini, Mbak Mila, ada sindirannya nih. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rob, bukan hamba Ramadan. Aduh, itu jadi bukan hanya taat ketika Ramadan, tapi taatnya justru setelah Ramadan. Ya kalau ketika Ramadan taat emang sudah seharusnya. Harus ya. Tapi ya jangan sampai kita justru jadinya itu, ya Ramadan adalah bulan istimewa betul, tapi jangan sampai kita fokusnya sama Ramadan aja. Bahkan 11 bulan ke depan malah keteteran, itu sih yang jadi ibaratnya Ramadan tuh dihadirkan sebulan sama Allah untuk menjadi benteng untuk bulan-bulan selanjutnya. Makanya kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Masya Allah. Jadilah hamba Rob, bukan jadi hamba Ramadan. Nah itu tanda ibadah orang tuh diterima gitu. Termasuk apakah kemarin saya dapat Lailatul Qadar enggak ya? Nah, kan gitu. Gitu. Iya, gimana tuh? Ya satu tentu waktu malam-malam itunya dia menghidupkan malam mendekat kepada Allah, tapi lebih dari itu, what next? Setelah Ramadan berlalu, apakah dia bisa menjaga keistiqomahan atau tidak gitu? Itu yang paling penting. Nah, menjaga istiqomah sendiri itu seperti apakah murni itu kita yang upayakan, ataukah juga itu juga bagian dari memang kehendak Allah aja? Iya, pada akhirnya nanti Allah akan berikan nur, cahaya kepada seseorang karena buah daripada ibadah yang dia hadirkan gitu. Maka orang yang ibadahnya benar, orang yang taubatnya benar, nanti tercermin pada akhlak dalam hidupnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Jadi apa yang dihadirkan tuh memang cerminan daripada ibadahnya gitu. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang begini ya, dia teh sholat tapi ngegibahnya tuh meni sering. Nah kan suka begitu kan. Kalau istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kan harusnya sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau yang terjadi kalau ada orang yang misalnya STMJ tadi, gimana sikapnya? Berarti dia harus mengevaluasi diri. Boleh jadi selama ini dia sholat, tapi hanya sebatas ritual. Belum menjadi spiritual. Masya Allah. Belum menjadi kekuatan yang menyemangati dia untuk mendekat ke Allah. Saya tuh kadang-kadang juga, enggak sih, kadang saya merasa begini loh, kita itu sudah sholat ya. Tapi kan kadang memang mungkin ada momennya kita bisa ngerasa khusyuk. Bahkan kita sendiri juga punya bahasanya radar ya untuk ngukur. Kayaknya gue sholatnya cuma biasa-biasa aja nih, kualitas gue juga masih kayak gini. Itu aja bisa mempengaruhi loh level ketenangan dalam hidup kita. Betul. Tapi ada, saya nggak mau menyalahkan juga karena itu berkaitan sama diri sendiri ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang gue sih nggak sholat mah apa-apa. Yang penting gue tuh baik loh sama orang. Yang penting gue tuh nggak ngejahatin orang. Yang penting gue itu ya udahlah. Kalau urusan sholat kan urusan saya sama Allah. Nggak usah ngurus-ngurusin deh. Itu nggak bisa. Makanya kan tadi saya kasih prinsipnya dulu. Makin orang bertambah ilmunya, meningkat imannya, makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Bagaimana mungkin kita punya sikap yang baik kepada hambanya Allah, sedangkan kita tidak punya akhlak yang baik kepada Allahnya. Sholat itu akhlak kita kepada Allah. Dan dari sholat harusnya tercermin pada akhlak kita kepada manusia. Makanya kalau orang sholatnya benar pasti baik. Setuju. Berarti kalau ada kesimpulan, konklusi, dia sholat tapi nggak baik. Belum benar berarti sholatnya harus dievaluasi. Karena harusnya sholat yang baik mengantarkan kebaikan dalam dirinya. Udah case close. Jadi sebenarnya itu tadi ya indikator udah baik atau tidaknya udah lihat deh sholatnya gitu ya. Iya, salah satunya. Salah satunya, oke.
Masih sangat menarik untuk dibahas, tapi kita harus jeda dulu Ahilman. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Taubat Diterima Allah. Ahilman, tapi bagaimana kemudian dengan kita yang, ya kita kan nggak bisa lepas sepenuhnya dari dosa. Iya. Tetap aja nyerempet jurang itu kan masih ya. Tapi kita taubat, tapi kita balik lagi. Kadang-kadang tuh, ya Allah, gimana nih? Tapi kenapa ya? Udah sadar sih sebenarnya. Kok ngelakuin lagi ya? Padahal tahu itu salah. Kok kejebur lagi ya? Gimana ya, A? Gitu. Iya, sebenarnya setiap orang tuh pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali ke Allah, bertaubat. Dan dalam Al-Quran Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kalimat at-tawwabina itu ada tasdid. Iya, tasdid. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang terus menerus. Perintah Allah kepada kita itu untuk bertobat jangan sekali, tapi berkali-kali. Kenapa? Sebagaimana dosa yang kita lakukan berkali-kali. Jadi seberkali-kalinya itu kita berbuat dosa, maka seberkali-kalinya juga kita bertaubat kepada Allah. Bukan malah kayak, ya Allah aku udah gak ada harapan nih, masa kemarin udah tobat tapi masih ngulangin lagi, kayaknya Allah gak terima deh. Jangan. Bahkan di antara dosanya orang yang punya dosa adalah tidak mau bertobat dengan dosa dan putus asa dengan ampunan Allah. Maka gak boleh kita putus asa dengan ampunan Allah, karena sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Tinggal pertanyaannya, saat kita bertaubat tuh taubatnya nasuha atau tidak gitu. Sungguh-sungguh atau tidak. Maka gimana caranya agar kita bisa taubatan nasuha itu? Tadi menyesal, 2 berhenti, 3 berjanji. Berarti next stepnya adalah isilah sisa hari-harimu ke depan dengan kebaikan. Karena setiap kebaikanmu yang akan datang menutupi keburukanmu di masa lalu. Wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Jadi walaupun kita tuh masih buruk nih, udah pokoknya hajar dengan kebaikan. Karena kita berharap kebaikan itu menutupi keburukan kita. Jangan sampai jadi putus asa gitu loh. Udahlah, aku mah udah buruk lah. Udahlah, aku mah udah gelap masa lalunya gitu. Udahlah, aku mau nggak bisa gitu kan. Bisa, Allah tuh kayaknya aku udah terlalu aku udah neraka banget gitu kan. Aduh, juga ya kalau jadi gitu. menjudge diri sebagai orang yang paling hina tuh. Tapi kadang-kadang tuh yang paling jahat menjudge diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, Ahilman. Makanya pentingnya mendekat ke Allah, pentingnya berzikir, pentingnya majelis ilmu, pentingnya guru, itu untuk mengingatkan. Ya, Allah kurang sayang apa sih sama kita? Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah yang harusnya menginspirasi kita, bagi kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu. Jangan putus asa. Ada seorang perempuan tidak baik, mohon maaf, pekerjaannya tidak baik, tapi di akhir hayatnya memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Ternyata Allah takdirkan dia masuk surga. Ada seorang yang pernah membunuh puluhan orang, kemudian dia ingin bertaubat, dan kemudian dia berangkat kepada seorang guru yang jauh, tiba-tiba di perjalanan meninggal. Setelah diukur, mana jarak yang lebih dekat antara tempat tujuan dengan dia berangkat. Ternyata lebih dekat menuju tempat tujuannya. Apa? Ternyata setiap langkahnya menggugurkan dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Kurang baik apa Allah sama kita? Saat kita berbuat dosa, Allah nggak langsung cash bayar kita, langsung bayar. Aduh, kalau kayak gitu sih Allah nggak matiin kita pada saat kita berbuat dosa. Allah, maka kurang apa lagi Allah sayang sama kita? Pertanyaannya, Allah tuh suka loh kita tuh bertobat terus menerus. Jadi bedanya manusia sama Allah tuh apa sih? Kalau manusia makin diminta makin kesel. Kan main, iya banget. Lo minta mulu deh, udah bikin salah minta lagi. Kalau Allah enggak, makin kita minta, makin kita butuh, makin kita merengek, makin kita bener-bener nyandarin ke Allah. Ini hambaku, kata Allah. Ini hambaku. Dan Allah sangat menanti hambanya kembali ke Allah. Dan ingat, menanti. ciri di antara Allah mencintai hamba apa?
fursatut taubah, berikan Berikan. kesempatan bertobat. Betul. Kesempatan taubat aja itu Maka sudah. di antara doa yang sering Ahilman panjatkan salah satunya adalah, ya Allah, berikan kami kesempatan Orang bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Maksudnya kalau saat kami wafat dalam keadaan kami itu taubat, ya Allah. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, kita dalam maksiat. Itu yang kita takutkan. Maka ada yang bertanya, sampai kapan istiqomah ini gitu ya? Ya sampai ajal menjemputmu. Maka yang paling penting dari istiqomah apa? Bukan saat istiqomahnya, tapi saat ajal menjemput engkau sedang berada dalam jalan istiqomah itu. Maka di antara doanya kan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi minta ya, agar terus di-maintain taubat kita tuh. Kadang kita nggak mampu sih ya. Nah, dan itu yang menggerakkan siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ahilman, apa yang membuat orang-orang jadi kan gini, misalnya kita terjerumus nih dalam, ya itu tadi ya, ngerempet-rempet jurang tadi gitu. Yang membuat kita itu cepat atau lama baliknya itu apa? Kadang-kadang kan ada orang yang ya dia terjerumus nih tiba-tiba, aduh hati gue nggak tenang, kayak aku harus balik. Ada orang yang lama loh, sadarnya tuh lama gitu. Tapi bukankah Allah itu dalam setiap perjalanan itu Allah juga kasih sign sebenarnya, tanda sebenarnya, betul. Balik dong, balik nih gitu. Ya boleh jadi banyak faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya iman dan ilmu yang dia miliki. Faktor eksternalnya lingkungan. Sih ya. Saya sangat meyakini lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kebaikan diri kita. Makanya kalau kita punya circle yang baik, kita akan lebih cepat dan lebih baik juga untuk segera mendekat ke Allah. Tapi kalau circle-nya memang agak susah gitu ya, gimana ya, memang terkukung di situ gitu. Kan ada kisah seorang yang kemudian pemabuk gitu. Dia mengadu kepada gurunya, wahai guru, aku pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, ya udah kamu sholat, ya udah kamu begini dikasih amalan lah. Guru, aku sudah mengamalkan semua tapi aku masih mabuk. Sampai apa kata gurunya? Engkau masih akan mabuk karena engkau masih berteman dengan tukang mabuk. Terus tinggalkan temanmu. Bukan berarti engkau membencinya, tapi engkau sedang melepaskan hatimu agar tidak terikat dengan teman-temanmu yang menjerumuskanmu itu. Maka kadang kita harus pergi sejenak, harus jeda sejenak. Bukan untuk membenci. Bukan untuk membenci. Kadang kita harus pergi bukan karena kita membenci, tapi kita tahu sampai mana batas hati ini untuk bisa bertahan dalam sakit yang pernah kita rasakan itu. Betul. Maka ada saatnya kita melangkah, ada saatnya kita berhenti. Boleh berhenti juga. Dan ada saatnya juga kita menjeda semua yang akan kita jelaskan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memahami semua makna yang pernah terjadi itu. Masya Allah. Aduh, gimana, lanjut atau waktu juga yang harus memisahkan kita. Masya Allah. Terima kasih Ahilman ilmunya hari ini. Luar biasa pemirsa, menarik sekali, tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Terima kasih.